Assalamualaikum. Pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, silakan Fitra. Pimpin doa. Siapkan dulu Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya. Tengku Siti, siapa yang gak hadir nak? Semuanya hadir? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kira-kira masih ada nggak kalian yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Pertemuan minggu lalu sebelum masuk ke materi yang hari ini. Siapa yang masih ingat? Tunjuk asbes. Oke, silahkan Arsya. Oke, beri tepuk tangan kepada Arsya. Materi minggu lalu tentang materi tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu kan terdiri dari beberapa bagian kan? Ada jenis-jenisnya. Siapa yang masih mengingat jenis-jenis dari tenaga eksogen? Siapa? Tunjuk asbes. Ya, silakan. Ana. Jenis tenaga eksogen itu ada 4. Yang pertama, pelapukan. Terdiri dari pelapukan kimiawi, fisik, dan biologis. Yang kedua, ada pengikisan atau erosi. Terdiri dari erosi air sungai, air laut, angin, es, dan air hujan. Yang ketiga, ada pengendapan atau sedimentasi. Yang keempat, ada mass wasting atau gerakan tanah. Oke, beri tepuk tangan untuk Ana Yohana. Dah? Itu materi minggu lalu yang sudah kita selesaikan tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen, tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak bentuk-bentuk yang sudah dibentuk oleh tenaga endogen, tenaga dari dalam bumi. Tenaga eksogen berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi yang pertama, ada pelapukan. Yang kedua, pengikisan atau erosi. Yang ketiga, pengendapan atau sedimentasi. Yang keempat, mass wasting atau gerakan tanah. Yang sering kita jumpai yaitu erosi. Erosi sama dengan tanah longsor. Oke, itu materi minggu lalu. Materi minggu lalu berhubungan dengan materi hari ini. Pada poin pertama, berhubungan dengan pelapukan, proses pembentukan. Minggu lalu kan udah Ibu perintahkan kalian untuk membaca buku paket di rumah. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Lapisan tanah. Tanah sama juga dengan istilah pedosfer. Pedosfer adalah lapisan tanah. Sebelum kita melanjutkan untuk materi hari ini yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari,
Sebelum kalian memahami dan saya menampilkan sebuah video, kira-kira siapa yang tahu pengertian atau arti dasar dari kata tanah? Pengertian dasarnya tanah. Oke, silakan Anissa. Apa yang dimaksud dengan tanah? Pedosfer atau tanah adalah lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dapat dimanfaatkan untuk makhluk hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya seperti untuk tempat bercocok tanam, untuk tempat tinggal. Ya, beri tepuk tangan untuk Anissa. Itu menurut si Anissa, pengertian dari tanah. Ada yang membaca dari sumber lain pengertian dari tanah? Siapa? Ya, silakan Risti. Tanah berasal dari proses pelapukan campuran bahan organik dan anorganik dalam waktu yang lama atau proses perubahan batuan menjadi tanah dalam waktu jutaan tahun. Oke, beri tepuk tangan untuk Risti. Ya, itu dua pengertian yang berbeda dari tanah. Ada yang berasal dari bahan organik dan anorganik dan terbentuk dalam jutaan tahun yang lalu. Itu sekilas tentang pengertian tanah. Sebelum lanjut kita ke materi berikutnya, pengertian tanah, faktor pembentukan tanah, kemudian yang akan kita praktekkan hari ini membuat lapisan tanah. Ibu akan memberi dulu kalian pretest sebagai uji coba sebelum kalian memahami semua materi hari ini. Bisa? Oke. Ada yang belum dapat? Siapa? Ya. Ada lagi yang belum dapat? Udah semua? Buat nama ya. Buat nama, silakan. Berdasarkan kemampuan kalian menjawab materi yang belum disampaikan, kira-kira bisa nggak kalian menjawab soalnya? Oke, cukup. Kumpulkan di mejanya
masing-masing di kelompoknya masing-masing. Jadikan satu. Jangan lupa buat nama. Jadikan satu. Kelompok 5 jadikan satu. Kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 5. Kelompok 1. Oke, sudah selesai untuk pretest hari ini ya. Kalian sudah menjawab berdasarkan kemampuan kalian membaca buku paket di rumah sebelum kalian menyaksikan atau mengamati video yang akan saya berikan dan penjelasan dari saya. Oke, kita lanjut untuk materi hari ini. Materi hari ini nanti akan saya kasih ada bahan ajarnya dengan LKPD proses pembentukan lapisan tanah dan saya tampilkan PPT beserta video. Amati videonya untuk melakukan proyek atau praktek lapisan tanah hari ini. Sebelum kita menampilkan video, adapun tujuan atau pembelajaran hari ini ya. Nih. Kompetensi dasar dari materi hari ini menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Sementara tujuannya ada 2 poin yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah. Yang kedua, kita praktek membuat lapisan tanah. Mudah-mudahan semua sudah membawa bahannya dan kita bisa melaksanakan praktek hari ini dengan baik dan lancar. Oke, kamu amati video proses pembuatan struktur atau lapisan tanah. Sini alat peraga mengenai struktur lapisan tanah dan sifat fisika tanah telah jadi. Terdapat 2 alat peraga, yang pertama menggambarkan pada kondisi tanah subur dan yang kedua menggambarkan pada kondisi tanah kurang subur. Pada struktur lapisan tanah dan sifat fisika tanah pada kondisi tanah
subur. Dari paling bawah dimulai dari lapisan batuan induk, kemudian lapisan tanah bawah, selanjutnya lapisan tanah tengah, kemudian lapisan tanah atas, selanjutnya terdapat humus, dan yang terakhir terdapat tumbuhan. Sedangkan pada struktur lapisan tanah dan sifat fisika tanah pada kondisi kurang subur dimulai dari bawah, yaitu lapisan batuan induk, kemudian lapisan tanah bawah, kemudian lapisan tanah tengah, selanjutnya lapisan tanah atas, selanjutnya terdapat tanah kering, dan yang terakhir tumbuhan. Yang membedakan di antara kedua alat peraga ini yaitu adanya humus pada kondisi tanah subur dan tidak adanya humus pada kondisi tanah kurang subur, yaitu digantikan dengan adanya tanah kering, sehingga tumbuhan yang dapat tumbuh pun jumlahnya berbeda, di mana pada kondisi tanah subur relatif lebih banyak dan pada tanah kurang subur jumlahnya sedikit. Lapisan batuan induk merupakan batuan asal dari tanah yang berwarna kelabu keputihan yang suka ditembus oleh akar tanaman. Kemudian lapisan tanah bawah merupakan lapisan tanah dengan kandungan bebatuan yang mulai melapuk dan sudah tercampur dengan tanah endapan pada lapisan tanah tengah. Lalu pada lapisan tanah tengah merupakan lapisan tanah yang terbentuk dari campuran pelapukan yang terletak di lapisan bawah dengan material lapisan tanah atas yang terbawa air kemudian mengendap. Sedangkan lapisan tanah atas merupakan lapisan tanah yang cenderung berwarna lebih gelap dan sangat optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu humus. Humus merupakan bagian dari lapisan tanah atas, di mana humus merupakan faktor yang menyebabkan tanaman dapat tumbuh dengan subur. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat tanah kering, di mana tanah kering merupakan kondisi tanah yang cenderung tidak subur yang ditandai dengan tekstur keras sehingga tanaman yang tumbuh relatif lebih sedikit. Disiapkan pula lapisan batuan induk, lapisan tanah bawah, lapisan tanah tengah, lapisan tanah atas, tanah kering hingga humus, sehingga siswa dapat mempraktikkan secara langsung bagaimana sifat fisika tanah yang meliputi dari tekstur, bentuk maupun struktur tanah, sehingga alat peraga ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi susunan dari komponen penyusunan lapisan tanah maupun digunakan untuk mempraktikkan bagaimana tekstur, bentuk, ukuran dari sifat fisika yang dimiliki dari masing-masing lapisan penyusun tanah. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, itu tadi cara membuat lapisan tanah yang hari ini akan kita praktekkan. Tadi ada dua teman kamu yang sudah menjelaskan pengertian dari tanah. Lihat bagian bawah. Ini pengertian dari tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan dengan bahan organik dalam waktu yang lama. Ada tadi yang menjawab ini pengertian tanah? Ada? Gak ada? Di pretest tadi? Ada? Oke. Ini pengertian tanahnya. Kemudian yang di bawahnya ini faktor-faktornya. Faktor pembentukan tanah. Ada batuan induk, ada topografi, ada iklim, ada vegetasi, organisme, dan waktu. Jadi dalam proses pembentukan tanah butuh waktu yang lama hingga jutaan tahun. Dari pengamatan video tadi, kira-kira ada berapa jenis lapisan tanah? Ada berapa jenis? Ada 5 jenis tanah di permukaan bumi di masing-masing wilayah. Sama atau berbeda?
Berbeda. Tadi ada dua praktek kan? Antara yang pertama tanah subur, yang kedua tanah tidak subur. Berdasarkan proses pembentukannya dan mempengaruhi jenis tumbuhan. Kalau tadi tanah subur yang kalian perhatikan, jenis tumbuhannya bagaimana? Ya, tumbuh dengan subur. Sementara dengan tanah yang kurang subur bagaimana? Ya, tanah atau tumbuhannya kurang berkembang. Ada tumbuhannya cuman sedikit dan dia tidak terlalu banyak. Ini untuk faktornya. Yang berikutnya yang akan kalian praktekkan, ini dia horizon. Ada beberapa horizon atau ada beberapa lapisan. Lapisan paling bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas. Kira-kira dari penampilan atau penayangan video tadi, sudah bisa kalian pahami bagaimana cara menyusunnya atau membuat praktek hari ini? Bisa? Oke, kalau bisa, bahan-bahannya sudah dibawa? Udah semua bawa bahannya? Udah lengkap? Gak ada yang ketinggalan? Kalau semua bahannya sudah dibawa dan sudah lengkap, berarti tinggal kekompakan kalian untuk membuat lapisan tanah. Di dalam lapisan tadi nanti ada kita buat penilaian. Bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, bagaimana susunannya, bagaimana tingkat kerapian dan tingkat kebersihan. Karena dalam belajar segala sesuatunya pasti bisa diukur. Kalau cantik hasilnya berarti nilainya bagus. Kalau jelek berarti nilainya kurang bagus. Itu tergantung dari kekompakan kelompok. Namanya juga belajar. Bagaimana belajar? Kamu pahami saat ini karena tanah ini sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Saat ini kamu memijak ya, tanah untuk berdiri sebagai tempat tinggal, sebagai tempat belajar. Saat ini kamu berada di ruang kelas 10 IPS 1. Oke, kalau bahannya sudah dibawa, Ibu kasih kamu bahan ajar untuk hari ini dengan lembar LKPD yang disesuaikan dengan tahap-tahapnya nanti. Ini bahan ajarnya. Pahami bagaimana prosesnya. Dibaca terlebih dahulu. Dibaca. Ini bahan ajarnya. Kemudian ini LKPD proses atau tahap kamu untuk menyusun lapisan tanah. Oke, kelompok 5 ambil. Kelompok 5, Rahmat. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Ini sampel kalian supaya Ibu paham mana kelompok 1, mana kelompok 2. Kelompok 3. Tempelkan. Kelompok 4. Kelompok 5. Biar kalian paham. Oke, berdasarkan pengamatan dari video tadi, bahan ajar, LKPD-nya, bahan-bahan yang sudah kalian sediakan, kalian bisa mengerjakan dengan baik
Bagaimana cara penyusunan lapisan tanah? Mulai dari lapisan paling bawah sampai lapisan paling atas. Kalau yang tidak ngerti, silahkan dipertanyakan dengan saya dan kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompok. Oke, silahkan kerjakan dengan rapi. Pisahkan dulu. Udah diukur, jangan ditempel dulu untuk apanya ya. Nanti takut salah, jangan ditempel dulu. Nanti kalau nggak sampai ke atas, payah bukanya lagi. Coba, karena tanah ini kan lembek-lembek kan. Kalau udah kamu susun, kira-kira nyampe nggak itu batu itu sampai nanti kemari. Harus diukur, harus disesuaikan. Diukur dulu. Nah, kalau tanah nanti nggak bisa ditarik lagi. Nah, kira-kira udah kalian ancang itu udah pas belum? Sampai nanti di batas ini. Diancang dulu. Nggak ambil video untuk ini ya, susunannya. Yang tinggi disusun ya, karena itu kalian kan tinggi. Ukurkan seberapa banyak batunya, seberapa banyak tanahnya. Di ini dulu, diremas-remas dulu, jangan batu itu diremas-remas dulu. Tadi kan ada videonya di depan kan rapi. Terserah yang mana. Di apa dulu, dihancur-hancurkan dulu supaya rapi. Atau batunya habiskan aja, batunya. Nggak muat. Udah disusut. Rapikan. Ganas sekali sampai patah sendoy. Yang ini di ini dulu. Biar rapi dia. Biar rapi. Rapikan dulu, keluarkan lagi. Coba. Remukkan sampai, karena kan dia kan mengalami pelapukan kan, batu-batu ya, nggak apa-apa, nanti bersihkan. Kalau nggak, keluarkan dulu, keluarkan. Keluarkan.
batuan ini, tanah ini, tanah humusnya. Tanah yang kuning nggak nampak dia. Apa lagi? Iya, gak usah gitu. Berapa tadi lapisannya? Coba. 5. Lagi, tak apakan aja lagi. Remukkan lagi. Batu ini yang terakhir. Remukkan lagi, karena itu kan nggak bermanfaat dia, karena masih bercampur dengan batu-batuan. Di bawah ya kan? Organiknya mana? Humusnya? Humusnya? Ke semua. Ini 5 tadi. Humus kan paling atas. Humus paling atas seharusnya. Untuk humus itu ini. Paling atas kan yang paling 4, 5. Humus ini. Ini kan kalau 5 berarti dia paling yang mana nih? 3, 4, 5. Salah. Keluarin yang ini, Bu. Coba keluarkan. Lagi. Kalau ini kurang subur. Tidak, humus kan tanah bakaran yang sudah untuk menyuburkan tanaman. Dah, berarti ini yang paling atas. Yang 2 ini nggak usah lagi. Nggak usah, nggak pala semua tadi. Dah, mana? Udah berapa lapisan? Batuan induk, batuan yang mengalami pelapukan. Ini horizon. Horizon apa? Yang ketiga. Horizon apa yang ketiga? B. Yang tidak subur kan? Tidak subur. Karena dia berasal dari penghancuran batuan. Yang keempat, horizon A. Campuran antara bahan organik dan anorganik. Ini baru horizon O, bahan organik yang berarti kan ini tadi kurang banyak nih. Bisa dikeluarkan lagi biar lebih rapi. Yang rumahnya. Yang hitam nih, bedakan ini dengan ini. Yang hitam nih tambahkan aja lagi. Keluar ini kan apa kan? Coba keluarkan lagi. Keluarkan. Ini terakhir ya. B
Di pas di itu dia kalau udah dibuka nggak ini. Nggak ini nomor berapa nih? Nomor 1, nomor 2, 3. Nggak nampak bedanya. Ini Bu, ini 4, ini 5. Udah, coba. Oke ya. Ini nampak, ini tutup yang ini. Yang nggak bisa lah kan kalau ini nggak nyambung. Kita ubah kita ke saya nanti. Seharusnya bisa dengan menggunakan apa itu namanya, busa. Busa itu lebih nampak, dia membedakan antara atas dengan bawah. Diratakan dulu, ratakan. Kasih tingkat, bedakan. Tingkat beda. Iya. Tumbuhannya sedikit kali. Ya, bersihkan dulu dalam. Biar nampak nanti. Jadi bisa nanti menjelaskannya, apa menjelaskannya? Menjelaskannya. Kalau dari video tadi, ini bagian yang mana? Bagian horizon di lapisan bagian dasar. Dari jenis tanaman tadi, ini bagian yang mana? Dari banyaknya jenis tanaman. Dari banyaknya jenis tanaman. Ada 2 jenis tanah tadi. Tanah subur dengan tanah kering. Berarti tanah kering, tanah yang kurang subur.
Masa? Itu yang luar lah. Kedalamkan lagi, kedalamkan lagi. Dah? Di LKPD-nya, LKPD perhatikan di LKPD, di situ ditandai apa alat dan bahannya, ditandai di LKPD, alat dan bahannya ditandai, kemudian lapisan-lapisannya ditandai yang di LKPD. Apa aja di checklist, apa aja? Tanah humus yang mana? Yang itu? Ya Bu. Nah, prosesnya. Tandai yang ada di LKPD-nya, kelengkapan alat dan bahan. Ada nggak tadi? Nggak ada. Yang kalian masukkan? Didi? Yang masuk ke dalam? Yang masuk ke dalam? Yang masuk ke dalam? Yang nggak ada nggak usah. Dah, bagian yang terang. Coba buka. Yang kilat ini. Coba. Udah dipotong? Potong dulu. Ukur di situ. Ada semua. Ya, karena itu kalau yang diuji coba tadi kan harus pakai bakar dulu kalau lidi kan. Tadi kan ada saya kasih pen. Itu pulpen itu. Dipotong dulu di sini, di sini kan dulu, diukur dulu. Kan lewat tuh kan? Mana Bu? Udah ukur dulu, gunting ukir. Ukur dulu. Kan tadi ada gunting. Ukur dulu. Besarkan, tebalkan, jadi nampak dia beda. Iya, yang ada kukunya, karena itu stiker, Pak ya.
Ya, terlalu sikit. Jadi nggak nampak bedanya. Kalau nampak dia betap. Aturan tadi pun ini ya kan pembatasnya. Jadi nampak dia. Kita tunggu kawan yang belum selesai ya. Buat nama kelompoknya di LKPD ya. Di bawahnya. Kalau dicopot lagi nggak bisa dia, nanti lengket kali. Kurang ke bawah yang horizon D-nya. Kalau dicopot dia berbekas nanti. Nanti di tengah-tengah sini ya, yang ini ya. Belum dibuka ini. Ini kan tadi dah. Jangan salah. Jangan salah menempatkan. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Berarti tinggal kelompok 5. Kita tunggu kelompok 5 ya. Udah kelompok 5? Udah selesai? Oke. Kalau semua kelompok udah selesai, coba masing-masing dari kelompok berdiri dulu. Tampilkan hasil produknya. Satu kelompok. Angkat. Angkat. Setiap kelompok. Kelompok 4 mana? Coba. Satu, dua, tiga, tinggi. Kelompok 4. Kelompok 4 malu-malu ngangkat hasil kerjanya. Belum selesai kelompok 4? Oh, udah. Oke. 1, 2, 3, 4. Kelompok mana yang ingin menyampaikan hasil kerjanya? Kelompok mana? Kelompok 3 dengan kelompok 5. Nah, coba maju ke depan. Yang lain duduk. Maju ke depan. Kelompok 3 dengan kelompok 5. Perwakilan aja. Kelompok 3 dengan kelompok 5. Arahkan ke depan bagian lapisan-lapisannya. Ini 2 sampel lapisan tanah. Proyek kita hari ini untuk proses pembentukan tanah. Semua kelompok sudah selesai, tapi 2 perwakilan aja yang ditampilkan antara kelompok 3 dengan kelompok 5. Apa bedanya dari kelompok 3 dengan kelompok 5?
Kelompok 3, tanamannya lebih sedikit dan pendek. Kelompok 5, tanamannya lebih tinggi dan lebih banyak. Coba kelompok 3 terlebih dahulu. Kenapa kok lebih kecil dan lebih pendek jenis tumbuhannya? Kamu sampaikan dari lapisan bawah sampai ke lapisan atas. Silahkan, Siti Pajang. Jadi kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang horizon tanah yang sering disebut dengan lapisan tanah. Jadi di bagian paling bawah itu ada horizon N, yaitu batuan induk dasar tanah. Lalu kemudian di atasnya ada horizon C, yaitu batuan yang sedang mengalami pelapukan. Kemudian di atasnya ada horizon B atau subsoil, yaitu lapisan tengah yang belum tersentuh bahan organik. Lalu di atasnya ada horizon A atau topsoil, adalah lapisan atas tanah yang sudah tercampur bahan organik dan anorganik. Kemudian di atasnya ada horizon H, yaitu tanah humus atau yang sudah tercampur bahan organik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kenapa dia lebih sedikit, Siti Pajang? Kelompok 3? Kenapa? Apa sebabnya? Karena humusnya sangat sedikit. Jadi proses perkembangbiakan tumbuhannya sangat lambat. Untuk kelompok 5, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek yang kami buat dari kelompok 5. Di sini horizon D atau F. Horizon D atau ini merupakan lapisan batuan induk yang paling dasar yang tercipta dari batuan padat. Pada lapisan ini belum sempat mengalami pelapukan pada batuan berikutnya. Yang berikutnya adalah horizon C. Horizon C adalah lapisan bahan tanah yang tercipta dari proses paleogenik atau pelapukan pada tanah. Pada lapisan ini memiliki batuan dasar yang sedang melapuk. Kemudian adalah horizon B. Horizon B adalah lapisan bawah tanah yang sudah mengalami perkembangan. Pada lapisan B ini warnanya lebih terang karena di dalam ini sudah tidak mengandung bahan organik sehingga tingkat kesuburannya rendah. Berikutnya adalah horizon A. Horizon A adalah lapisan tanah mineral yang berada pada permukaan tanah. Horizon A ini terbentuk ketika suatu struktur batuan induk tanah sebagian itu belum berkembang. Berikutnya adalah horizon O. Horizon O adalah lapisan tanah yang terletak paling atas dan sebagai tempat pertumbuhan tanaman. Karena pada horizon ini mengandung banyak bahan organik yang cukup untuk tumbuhnya tanaman. Sehingga di sinilah kita bisa melakukan penanaman tumbuhan. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Dinda. Oke. Perbedaannya, kalau di kelompok 5, jenis tanah humusnya sangat banyak sehingga perkembangbiakan jenis tumbuhannya begitu cepat. Beri tepuk tangan untuk dua kelompok dan kelompok lain. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Dah, itu tadi proses pembentukan tanah dari beberapa lapisan tanah. Paling tidak, hari ini kalian sudah bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira dari dua kesimpulan tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 dengan kelompok 5 bahwa jenis tanah di permukaan bumi ini tidak sama, berbeda-beda. Ada tanah subur, ada tanah tidak subur. Tergantung dari proses pelapukan batuan induk dan jenis tumbuhan tanah humus di bagian paling atas. Semakin banyak tanah humusnya, maka semakin subur jenis tanamannya. Beri aplaus untuk kita semua hari ini.
Udah paham untuk materi hari ini? Udah bisa memahami? Bisa. Ada lagi yang dipertanyakan? Ada? Ada? Udah jelas? Udah. Kalau sudah jelas, tadi materi sudah disampaikan, proyek sudah dikerjakan, kesimpulan sudah disampaikan oleh kedua kelompok. Tadi awal masuk kita melakukan pretest. Hari ini untuk berikutnya kita melakukan post-test. Kira-kira dari materi hari ini mampu nggak kalian menjawab jawaban lanjutan dari pretest kita tadi? Jangan lupa buat nama ya. Jangan lupa buat nama. Harapannya hasil pretest lebih baik. Hasil post-test lebih baik daripada post-test. Silakan. Udah siap? Kumpulkan jadi satu. Setiap kelompok kumpulkan jadi satu. Ya, jawabannya.
Udah? Pretest dan posttest sudah. Setiap hasil pasti ada dari awal tadi ya. Yang baik dan yang jangan buruk. Kurang bagus. Ada yang hasilnya sempurna, ada yang kurang sempurna. Kalau dilihat dari kerapiannya, kebersihannya, susunannya, ya, hasil proyek kalian ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang baik. Kalau yang ibu lihat dari 5 kelompok, yang paling rapi kerjaannya, kita berikan apresiasi untuk kelompok 2. Nah, ya. Bukan berarti kelompok yang lain tidak baik, karena semua hasil kerja pasti ada nilainya. Cuma nilai kan dari rentang 0 sampai 100. Masing-masing setiap kelompok ada penilaiannya. Oke. Kalau sudah diberi penilaian untuk apresiasi setiap kelompok seperti biasa. Emoji. Apa emoji? Bagaimana suasana untuk pembelajaran hari ini? Bagaimana saya menyampaikan? Bagaimana untuk suasana kelas hari ini? Kalian tuangkan di lembar penilaian observasi selama kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana suasananya? Oke, silakan. Kalau sedih, kurang baik ya bagaimana? Senang seperti apa? Kalian buat checklist di masing-masing gambar yang ada di kertas yang saya berikan. Checklist saja, poin mana yang menurut kalian paling tepat? Buat namanya ya. Berapa? 1? Nih, udah? Udah pas? Udah? Budi? Ini udah? Ini udah? Buat namanya. Di checklist saja yang menurut kalian pas tentang pertanyaan-pertanyaan di lembar kertas tersebut.
LKPD-nya kumpul sama bahan ajarnya. Udah? Kelompok 5. LKPD-nya. Jadikan satu aja tuh. Kenapa? Bahan ajarnya juga, bahan ajarnya nggak apa-apa semua di itu. Rapikan aja semua. Jadikan satu. Udah dibersihkan mejanya? Bersihkan dulu mejanya biar nggak kotor. Lapisan tanahnya boleh dibawa di atas, kumpul di meja saya. Ya, biar aja situ dulu, nanti kita hitung. Oke, udah selesai semua? Udah. Jadi saya harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa memahami dan membedakan mana jenis-jenis tanah. Mulai dari tadi pengertiannya, faktor pembentuknya, proses pembentukan lapisan tanah yang butuh waktu yang lama, sampai praktek pembuatan lapisan tanah. Bagaimanapun, tanah itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semua proses mulai dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan dengan baik dan benar. Awalnya tenaga eksogen, kita masuk ke proses pembentukan tanah. Pertemuan berikutnya kita akan membahas masih masalah yang sama tentang tanah atau pedosfer. Kalau hari ini kita membuat lapisan tanah, bagaimana proses pembentukan tanah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang degradasi lahan atau kerusakan lahan, kerusakan tanah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian baca materi yang saya sampaikan tadi di rumah, supaya di pertemuan berikutnya kamu bisa memahami bagaimana menjawab soal pretest yang nanti akan saya ajukan untuk pertemuan berikutnya. Oke, siapkan bukunya. Rapikan semua. Siapkan bukunya, rapikan mejanya, sampahnya dibersihkan. Tanah-tanahnya dibersihkan, jadikan satu aja. Jadikan satu. Bersihkan lagi mejanya. Jadikan satu sampahnya. Udah? Bersihkan, biar nggak kotor. Nanti dibuang ya. Setelah ini, nanti cuci tangannya. Karena tadi kotor kan? Jadi nanti supaya kalian bersih pada saat makan. Udah rapi? Udah siap untuk pulang? Oke, ketua kelas pimpin dulu doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampahnya dibawa ya. Buang sampah.